Apa satu skill yang wajib dipunyai oleh orang Indonesia apply di era sekarang yang nih satu nih, at least lu punya nih, lu aman deh selama beberapa tahun ke depan. Berpikir. Itu skill Pak, berpikir. Yes. Bukannya semua manusia bisa berpikir Pak? No. Ini penting. Jadi seni yang harus dimiliki atau skill yang harus dimiliki adalah the common sense. Banyak orang sudah kehilangan common sense atau akal sehat. Nalar. Bisa diperjelas Kak? Logika pikir aja. Jadi seperti contohnya saya bisa melihat fenomena yang terjadi di Indonesia tanpa harus menghujat, tapi tetap bisa memberikan kritik, melihat apa yang orang lain tidak lihat. Itu adalah satu hal. Kedua, bagaimana si influencer ini bisa mengambil market menjadi coach untuk membuat sesuatu itu viral tuh bagaimana. Itu seni berpikir, itu skill berpikir. Apa yang dibutuhkan oleh influencer di Indonesia adalah bagaimana kontennya viral, karena mereka setengah mati mau viral dan Anda merumuskan dalam menjadikan sebuah buku. Itu adalah karya yang harus dihargai, dan itu skill yang membuat kamu ada podcast ini, membuat kita bisa bertemu dan membuat kamu menghidupi keluargamu, kan begitu. Apple misalnya, they think bagaimana membuat barang yang tidak lagi barang itu akhirnya bisa digunakan hanya sebagai gadget, tapi sebagai self-expressive untuk menunjukkan bahwa gue kalau pakai ini gue merasa gengsi gue naik misalnya. Kesannya kayak kalau aku kemana-mana buka laptop gue ada gambar Apple yang kemakan sebelah sama gambar Windows, orang lebih bangga pakai Apple. How they create the brand? Think. Dan itu bisa diasah Pak? Bisa. Gimana caranya untuk orang-orang yang nggak punya common sense dibalikkan common sense-nya? Jadi bagaimana kita bisa berpikir secara universal dulu. Landasan berpikir, nalar itu kan harus dibangun dengan mempelajari kebenaran dan mempelajari kesesatan. Setelah orang itu mempelajari kebenaran itu apa, kesesatan itu apa, nah orang itu akan mulai meningkat wisdomnya dia. Dan dari situ dia baru bisa melihat referensi, membaca sejarah, melihat keputusan-keputusan yang diambil itu adalah next stepnya oleh orang-orang besar ya, keputusan CEO besar itu apa yang diambil. Nah itu yang membuat kita akan tahu nih, oh angle-nya dia kayak begini, berarti ini yang harus kita ambil. Karena kebenaran pun relatif kadang-kadang. Ada kebenaran universal, sebagai contoh orang tidak boleh membunuh, itu adalah universal truth ya. Matahari terbit dari timur itu tenggelam di barat, itu adalah universal truth. Itu tidak bisa terbantahkan. Tapi ada juga kebenaran yang tergantung situasi. Kadang di sini kita bisa pakai, situasi ini nggak bisa pakai. Nah ini relatif gitu. Orang harus bisa berpikir seperti itu dulu, dan kemudian dia akan melihat kenapa bisa viral. Apa dasarnya? Oh dia masuk di dalam waktu yang tepat, dan produk yang dibutuhkan, yang ditawarkan atau service yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan manusia saat itu. Sehingga disitulah dia pas pada waktunya, produknya tepat, penyampaiannya tepat, meledaklah dia viral kan gitu. Tapi kan bagaimanapun itu harus diupdate. Ada orang yang terus di situ akhirnya nggak pernah update, jadinya Nokia. Jadinya BlackBerry. Nggak update kan? Selesai dia.